Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adda jannata lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, Ramadan datang seperti tamu mulia, mengetuk pintu hati yang lama terlupa, membawa cahaya bagi jiwa yang ingin mengharap ridhonya. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan puasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa melatih manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa dilatih untuk taat, hati belajar untuk tunduk, dan bagaimana manusia kembali mengenali Tuhannya. Di siang hari kita menahan diri dari yang halal agar mudah meninggalkan yang haram. Di malam hari kita berdiri untuk berdoa agar hati belajar berserah. Takwa bukan sekedar kata, tapi takwa adalah cahaya di dalam dada. Ia adalah rasa diawasi meski tak terlihat oleh mata manusia. Ia adalah bisikan lembut yang menahan langkah saat kaki ingin menuju maksiat, dan dorongan kuat saat jiwa malas berbuat taat. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134-135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan minimalnya ada 4 karakteristik orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik ketika lapang maupun ketika sempit. Memberi saat berkelimpahan harta adalah hal yang biasa karena kelapangan memang memudahkan tangan untuk berbagi. Namun mereka yang tetap memberi di tengah kesempitan, itulah kemuliaan yang luar biasa, itulah tanda keimanan yang bersemi dalam jiwa para muttaqin. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu mereka yang mampu menahan amarah. Setiap manusia pasti pernah marah, sebab kemarahan lahir dari sesuatu hal yang tak sejalan dengan kehendaknya. Amarah adalah bisikan setan, dan setan diciptakan dari api.
Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ada 4 keadaan manusia ketika menghadapi marah. Yang pertama, ada manusia yang mudah marah dan mudah pula reda, ini masih dikatakan seimbang. Yang kedua, ada yang jarang marah tapi lama reda, ini masih seimbang. Yang ketiga, ada manusia yang jarang marah dan cepat pula reda, ini adalah yang terbaik. Dan yang keempat, ada yang mudah marah dan lama pula reda, ini adalah sifat yang paling buruk. Yang ketiga, karakteristik orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Tiada manusia yang tanpa lupa, tiada insan yang tanpa salah. Karena itu setiap muslim hendaknya berhati luas dalam memberi maaf. Orang bertakwa meneladani sifat-sifat Allah dalam mengampuni. Mengapa kita harus saling memaafkan dan melepaskan kesalahan? Karena dosa yang tak termaafkan di dunia akan menjadi beban berat di akhirat kelak. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu mereka yang ketika terjatuh dalam perbuatan dosa atau mendolimi diri sendiri, mereka segera mengingat kepada Allah dan memohon ampun atas kesalahannya. Mereka sadar tiada yang mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak terus-menerus tenggelam dalam kesalahan yang mereka ketahui. Hadirin rahimakumullah, sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, inna as'abal a'mal arba'u khisalin. Sesungguhnya amal yang paling berat itu ada 4. Yang pertama, al-afu indal ghadab, memaafkan ketika marah. Yang kedua, wal judu fil usrah, dermawan saat kesulitan. Yang ketiga, wal iffah fil khalwah, menjaga kehormatan diri saat sendiri. Yang keempat, wa qaulul haq liman yakhafu aw yarju, menyampaikan kebenaran kepada orang yang ditakuti atau yang diharapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu ghadabahu. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menahan siksanya darinya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Karena derajat di sisi Allah bukan siapa yang banyak hartanya, tetapi derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang bertakwa kepadanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.